Halo, lagi ngapain? Hmm, akhir-akhir ini lagi suka nanya apa? Kalau saya lagi suka nanyain satu pertanyaan ini ke teman-teman terdekat saya. Hmm, Gini pertanyaannya. Eh, lo sekarang jadi agak picky gak sih sama cowok? Terus ada yang bilang, iya. Ada yang bilang, ah biasa aja. Ada juga yang kayak, ya gue kan dari dulu emang pemilih. Picky itu adalah orang yang sangat milih terhadap apapun. Cuman karena sekarang lagi pengen bahasnya soal cowok, jadi ini gak jauh-jauh dari soal memilih pasangan. Saya punya satu teman, dan dia termasuk orang paling picky di dunia yang pernah saya kenal. Sebenarnya dia dulu gak kayak gitu ya. Cuman makin kesini, dia makin kesulitan untuk menemukan orang yang sesuai dengan kriteria dia. Sebelum ngomongin dia, sebenarnya saya punya perspektif tersendiri soal kriteria ini. Karena menurut saya, semua orang punya cara jatuh cinta yang beda-beda. Ada yang pakai kriteria dulu, ada yang tiba-tiba jatuh cinta begitu aja. Ya beda-beda lah. Jatuh cinta tuh bisa direncanakan dan bisa juga tidak. Ya gak sih? Ya kan kadang kita deket sama orang, kita pasti udah punya feeling kayak, dia sesuai banget sama kriteria gue. Kita tahu bahwa cepat atau lambat, perasaan cinta itu akan ada. Beda sama orang yang jatuh cinta tanpa rencana. Ini orang padahal bukan kriteria gue. Tapi tanpa direncanakan, kita jatuh. Jatuh tanpa rencana. Tanpa persiapan. Tanpa ada bayangan kira-kira lubang tempat kita jatuh tuh akan sedalam apa. Selera kali ya. Tiap orang kan punya seleranya masing-masing. Ya apalagi soal pasangan gitu. Dan teman saya ini yang saya pengen ceritain. Kita berdua tuh bisa sangat berteman baik karena kalau soal cowok kita punya pandangan yang sangat berbeda. Dia orangnya jatuh cinta dari mata lalu ke hati. Jadi menurut dia apa yang terlihat tuh penting. Mau itu fisik, mau cara dia ngomong, cara dia jalan, cara dia makan. Itu jadi aspek penting dalam kriterianya mencari pasangan. Dan saya yakin gak cuma dia yang kayak gitu. Sedangkan saya, kalau menurut dia, saya punya cara jatuh cinta yang aneh. Karena saya gak pernah punya kriteria. Saya gak pernah gitu nyari orang yang harus gimana. Itu enggak, karena seperti yang sudah-sudah, jatuh cinta yang saya rasakan tuh ya tiba-tiba kejadian aja. Tiba-tiba jatuh cinta, tiba-tiba nyaman, tiba-tiba gak mau kehilangan. Gitu aja siklusnya. Jadi kalau ditanya, sana tuh kriterianya kayak gimana sih? Gak ada. Dan itu lebih kriteria lagi sih jatuhnya, ya gak sih? Karena kayak saya sendiri gak tahu kriteria kayak gimana. Ya kalau tiba-tiba fit into someone, ya fit aja tiba-tiba. Yang jadi masalah adalah yang mau dibahas di episode ini, makin dewasa, kita makin susah untuk fit ke satu orang. Untuk bisa masuk dan nyampe ke satu orang yang lain gitu. Entah itu cocok atau nyambung-menyambung atau ternyata sefrekuensi atau enggak. Karena menurut saya sefrekuensi di sini itu bukan berasal dari kesukaan dan hobi yang sama. Paham nggak? Menurut saya, frekuensi itu bisa didapetin kalau misalkan
kita bisa cocok dan saling nerima perbedaan yang ada. Misalkan saya deket sama cowok, terus saya sukanya Blur, terus dia ternyata nggak suka. Atau misalkan dia suka K-pop, saya nggak. Dari situ, dari ketidaksamaan itu, bisa jadi sebuah frekuensi yang menyenangkan kalau ternyata kita nyambung. Jadi kalau deket sama cowok, saya nggak pernah lihat dia sukanya apa, hobinya apa. Karena dari hal yang beda itu, kalau emang nyambung dan cocok, pasti bakal jalan-jalan aja. Nah, sekarang masalahnya, saya tuh kayak makin enggak aja. Makin lupa caranya jatuh cinta. Apa karena saya harusnya punya kriteria atau makin susah cari orang yang nyambung sama saya? Saya kira persoalan saya tuh udah yang paling besar. Sampai akhirnya saya ngikutin nih proses jatuh cintanya temen saya. Lucu sih sebenarnya. Dia tuh kan picky banget kan. Jadi dari awal dia tahu nih, wah udah sesuai list gue nih. Cakep iya, obrolan iya. Di awal-awal kenal, si cowok ini berhasil bikin temen saya tuh kayak ada butterflies in her stomach-nya gitu. Dia udah berhasil merasakan perasaan geli dan senang itu. Tapi entah karena dia picky atau dia bosenan, perasaan itu cepet kadaluarsanya. Padahal yang ada di kriteria dia, ada di cowok itu. Tapi ternyata nggak cukup juga. Itu akhirnya yang membuat saya bertanya-tanya, apa sih yang kurang? Dia udah ini, dia udah itu. Terus jawabannya, ya nggak tahu, tiba-tiba hilang rasa aja. Saya bilang aja ke dia gitu, kita tuh kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus. Kita nggak bisa tiap kali deket sama orang cari yang nggak adanya. Misal, saya udah nih ketemu cowok hampir sempurna buat saya. Terus saya kayak ngeliat, tapi dia nggak ini, tapi dia kayak gini. Menurut saya, kalau kita deket sama orang, tapi kita harus selalu cari kurangnya, kita nggak akan pernah bisa ngerasa sempurna. Lagi pula, yang sempurna itu nggak ada. Kalau menyempurnakan kita, bisa. Dan caranya, cari orang yang bisa melengkapi, bukan cari orang yang udah lengkap. Nggak ada lagi. Nggak ada manusia yang sesempurna itu. Terus saya bilang ke dia, kita tuh bisa dapetin yang terbaik, tapi bukan yang sempurna. Kalau dia yang terbaik, gimana? Gimana kalau nih alam raya udah ngasih lo satu yang terbaik, tapi lo tolak terus? Terus akhirnya kita sama-sama mikir. Kadang saya ngomong gitu ke dia sebenarnya juga ngomong sama diri sendiri sih. Tapi kalian juga ngerasa gitu gak sih? Makin dewasa nih, menuju umur 23, saya makin ngerasa jadi terlalu pemilih dan semua yang saya temuin tuh jadi gak pernah cukup. Ada aja kurangnya. Yang gak inilah, yang gak itulah. Terus caranya gimana, Kak? Temen saya juga nanya gitu. Ya terus gue harus gimana dong, San? Kayaknya hatinya dibuka sih. Itu jawabannya. Selama ini kita deket sama orang, tapi kita gak pernah fit ke dia. Mungkin bukannya kita yang gak cocok ke dia, tapi dianya yang gak kita izinin masuk. Selama ini dia cuma berdiri di depan pintu, nungguin pintu hati kita kebuka untuk akhirnya bikin cerita ke depan sama-sama. Jadi kayaknya itu deh. Yuk, tahun ini belajar buka hati yuk. Karena saya capek banget. Capek nutup hati buat satu tamu yang saya tahu dia gak mungkin datang lagi. Kayaknya udah waktunya untuk beres-beres, isi barang-barang baru, dan mengizinkan orang lain untuk bertamu. Karena kalau selamanya kita menolak orang lain, selama itu pula kita menyewa kesedihan. Dan gak ada yang mau sendiri, gak ada.